Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas demonstrasi kontekstual. Saya Rizka Marlianti, SPD. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan ini adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching. Berikut pembagian peran. Ibu Risna SPD sebagai coachee, Ibu Astri Ruli Rizky SPD sebagai coach, dan saya sendiri Rizka Marlianti SPD sebagai supervisor. Selamat menonton. Bu Astri. Waalaikumsalam Bu Rizka. Bagaimana kabar Ibu Astri hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ya. Oh iya, hari ini Bu Astri akan melakukan praktik coaching ya? Iya Bu, benar. Saya Oke. nanti akan melaksanakan praktik coaching dengan Ibu Rizka. Dari Ibu Risna. Oke. Baiklah Ibu, sebelum melaksanakan praktik coachingnya, sebagai awal boleh saya bertanya-tanya sedikit Ibu Astri? Iya boleh Bu. Iya. Baik Ibu, bagaimana dengan rubrik penilaian kita hari ini? Oke, rubriknya itu nanti saya akan mengamati Iya Bu. dan menilai sesuai dengan rubrik ya Ibu ya. Iya. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti kepada coachee, dan juga bagaimana coachee-nya merespon dari apa yang Ibu tanyakan seperti itu. Oke. Kompetensi apa nih yang ingin Ibu Astri kembangkan saat melakukan praktik nanti? Hari ini saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti seorang coach Bu ya, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan dengan aktif, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Tiga kompetensi itu yang saya harap bisa saya kembangkan dari kegiatan praktik coaching hari ini. Oke, kalau kita lebih spesifikkan lagi, dari tiga itu yang mana yang akan kita tekankan lagi, yang ingin diamati terlebih dahulu? Kalau yang lebih spesifik Bu, saya ingin lebih mengembangkan lagi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, yang sifatnya terbuka, sehingga saya bisa menggali ide-ide dan potensi yang dimiliki oleh seorang coachee. Oke, jadi indikator dari keberhasilan kegiatan coaching Ibu berdasarkan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, Yaitu saya bisa menggali Bu ya, sehingga coachee saya bisa menemukan ide-ide dan menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga merasakan kenyamanan saat menyampaikan cerita maupun permasalahannya kepada saya. Oke, saya rasa itu baik sekali Bu Astri. Jadi apa yang Ibu Astri ingin capai dari kegiatan praktik coachingnya nanti mudah-mudahan akan tercapai seperti itu Ibu Astri ya. Ya, amin. Oke, silakan Ibu Astri, kalau Ibu mau melakukan praktik, silakan temannya boleh dipanggil seperti Ya, itu. baik. Terima kasih Bu. Saya Ya. izin memanggil Bu Ya, Rizka boleh. terlebih dahulu ya Bu ya. Suara nih cuma yang bermasalah. Perkenalkan Bu, ini Bu Risna Ya, silakan yang Ibu. akan berperan sebagai coachee Ya, saya. silakan Ibu Astri dan Ibu Risna melakukan praktek coachingnya. Terima kasih. Saya mulai ya Bu. Ya, silakan. Halo Bu Risna. Iya. Apa Boleh kabar? juga. Alhamdulillah sehat Bu. Tapi Kayaknya suaranya agak serak-serak tuh. iya Bu ya. Iya, saya juga merasakan ngapa agak sedikit berubah seperti itu. Mungkin karena pengaruh cuaca kali Bu ya. Iya, mungkin kurang istirahat ya Bu ya. Iya, Iya, benar harus juga. perbanyak istirahat ya Bu ya. Tapi tetap semangat ya Bu ya hari Semangat, ini ya. harus Iya. semangat. Iya, Iya. alhamdulillah kalau semangatnya masih Iya, tetap penting ini. kita semangat itu Bu harus tanamkan dalam Iya. diri kita. Gimana nih? Apa nih cerita hari ini? Cerita hari ini, jadi gimana Bu ya? Ada permasalahan yang saya hadapi, yang saya simpan iya. sebenarnya Bu. Pengen saya bercerita tapi saya bingung mau cerita dengan siapa, Oh, seperti iya, itu. iya. Jadi untuk saya bertemu dengan Ibu, jadi saya bisa menceritakan keluh kesah Iya. saya yang saya hadapi sekarang. Oh gitu, lagi galau Iya, ceritanya. galau. Benar Oke, sekali, Bu. oke, baiklah. Kira-kira nih dari pertemuan kita ini nanti, Bu Risna, apa sih tujuannya yang Bu Risna harapkan dari pertemuan coaching kita hari ini? Iya benar sekali Bu ya. Jadi seperti ini Bu, saya ini ketika mengajar di kelas Bu ya, di kegiatan pembelajaran itu anak-anak itu sangat susah sekali ketika disuruh maju ke depan menjawab pertanyaan. Kemudian ketika ditanya siapa yang sudah bisa, masih ada yang malu-malu, ada yang menunduk. Kemudian lagi ketika mengemukakan pendapat masih malu-malu, seperti itu. Nah jadi keinginan saya ketika
ketika pelaksanaan coaching ini, jadi saya bisa menemukan solusi bagaimana murid saya itu agar bisa ketika disuruh atau tanpa disuruh mereka ada inisiatif untuk maju, seperti itu Bu. Oke, jadi Bu Risna masalahnya murid di kelas itu kebanyakan kurang aktif lah, Iya. begitu Bu ya. Benar Lebih sekali. banyak malu-malu gitu ya. Iya. Oke. Menurut Bu Risna nih, ukuran dari keberhasilan pada akhir percakapan kita nanti kira-kira seperti apa Bu? Ya, jadi apa ya? Ketika pelaksanaan coaching ini, saya bisa menemukan solusinya Bu Oh ya. iya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kemudian ukurannya anak ketika di kelas mereka ada perubahan Bu, walaupun tidak ini terlalu drastis, Iya, tapi iya, tidak iya. secara perlahan ada perubahan untuk Oke. lebih baik ke depannya. Iya, Seperti itu. iya, oke, seperti itu ya Bu ya. Iya. Kira-kira nih, menurut Bu Risna nih, ada kesempatan nggak sih Bu Risna dalam melakukan apa rencana dalam menyelesaikan permasalahan Bu Risna ini, punya kesempatan nggak kira-kira gitu? Iya sih Bu, kalau kesempatan tuh pasti ada ya terpikirkan. Ya. Nah, ketika di pembelajaran juga saya berusaha bagaimana murid saya itu ketika kegiatan pembelajaran itu aktif Bu ya. Jadi saya berusaha, pernah saya coba seperti itu Bu ya. Anak kita ajak berbicara, bercerita. Iya. Ada sih pernah mereka sebagian yang mau maju. Nah itu pernah saya lakukan. Tapi ada sebagian lagi yang belum seperti itu, belum terlaksana. Oke, jadi kalau melihat situasi seperti saat ini nih, kira-kira dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Risna sekarang dalam menghadapi permasalahan ini kira-kira ada di skala berapa? Ya kalau di skala sih tidak terlalu muluk-muluk Bu ya. Ya paling untuk sekarang 5 Bu ya. Oh gitu. 5. Tapi nanti setelah akhir percakapan kita gitu, atau setelah Ibu melakukan upaya-upaya terhadap anak didik Ibu berharap bisa sampai di posisi skala berapa Bu yang Ibu harapkan? Iya kalau untuk sekarang dari 5 ya inginnya tidak terlalu banyak Bu ya. Maksudnya tuh memang kalau bisa 10 Bu ya Oh bisa. iya, ya 10, harus itu iya, kalau harus bisa juga kan. ke depan seterusnya. Tapi iya. itu bisa sementara 7 Bu ya. Mengingat kondisi murid saya tuh istilahnya butuh apa perlahan-lahan. Oh iya betul. Jadi Ibu Risna dari percakapan ini nanti gitu ya, yang sebelumnya merasa hanya di posisi 5 gitu, berharap bisa lebih pede lah ya dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga Ibu Risna bisa sampai di posisi skala 7 ya. Iya, 7. Oke. Nah, untuk mencapai hal tersebut Bu, kira-kira strategi apa nih yang bakal Bu Risna gunakan untuk mengubah gitu ya, mengajaklah perlahan anak-anak didik Ibu itu untuk menjadi lebih aktif lagi, nggak malu-malu lagi mengemukakan pendapatnya ataupun maju ke kelas. Kira-kira apa nih yang mau Bu Risna lakukan? Iya Bu ya, kalau strategi itu pasti ada Bu ya. Saya lakukan dulu ketika di semester pertama itu Iya. saya pernah melakukan anak terlihat ceria. Jadi ketika awal pembelajaran itu saya ajak bernyanyi. Iya, oh bernyanyi. Iya, Kemudian iya. ketika kita mengabsen, kita ajak anak itu, oh ya kalau mengabsen kalian sebutkan ya pagi tadi sarapan apa, seperti itu. Oh Jadi iya. absen aja dengan mengatakan sarapan apa pagi tadi makan. Makan, Nah, iya. Jadi mereka mau menunjuk tangannya, Bu, Oh, makan mie, iya, iya. makan nasi. Nah kemudian lagi ada yang pernah saya lakukan Bu ya, ketika di kegiatan pembelajaran saya mengaitkan materi itu dengan mengajak anak bernyanyi. Jadi tidak terasa walaupun belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Iya. Kemudian lagi saya ingat dulu Ibu ya. Iya. Jadi ketika itu saya juga pernah ketika anak saya lihat bosan atau lelah, saya ajak anak itu ice breaking Bu. Oh iya, itu Iya. bagus Bu Risna. Itu Iya, pernah betul. saya lakukan di semester pertama Bu. Iya. Jadi semester kedua ini sering juga tapi apa ya, jarang saya lakukan ya. Oh, Saya iya. pikir mungkin anak itu sudah biasa mungkin, tapi ternyata tidak saya lakukan, akhirnya menurun lagi semangat anak itu. Iya. Jadi sebenarnya Bu Risna sudah punya kekuatan lah ya, sudah punya modal lah untuk membangkitkan
kepercayaan diri anak-anak Oh, untuk iya, Bu, ya. berbicara. Hanya saja mungkin Bu Risna terlupa lah ya, karena terlalu sering melakukan itu, jadi merasa anak-anak juga sudah biasa, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, kenapa saya tidak terpikir, Bu ya? Iya, itu padahal bagus sekali Bu, dengan bernyanyi, dengan main tebak-tebakan misalnya, atau bertanya kamu sarapan apa. Padahal itu anak lebih suka, lebih berani mungkin ya mengangkat tangan atau mengutarakan pendapatnya. Iya, benar sekali, Bu ya. Berarti kenapa tidak saya coba kembali, Bu ya? Tidak Iya. terpikirkan oleh saya, Bu. Iya. Sudah pernah saya lakukan, tapi ketika saat ini saya tidak menerapkannya lagi. Ternyata mungkin cara yang lebih awal kemarin efektif kali, Bu ya. Iya, betul sekali itu Bu. Bisa dicoba kembali kan ya. Nah, berarti untuk kedepannya saya harus lebih meningkatkan lagi, Bu ya. Berarti iya. saya variasikan lagi, kemudian lagi dari segi metode maupun model pembelajaran. Iya, bagus Ya. sekali itu. Mm-mm. Oke, jadi yang mau Ibu Risna lakukan sudah tergambar nih ya. Nah, Iya. gimana nih dengan hambatan? Kira-kira dalam melakukan rencana ini nanti sudah terpikirkan nggak oleh Bu Risna? Kira-kira hambatan apa nanti yang bakal Bu Risna hadapi dalam melaksanakan rencana ini? Iya, Bu ya, untuk sampai sekarang belum terpikir, Bu, apa hambatan itu. Yang pasti mungkin ada hambatan Iya. ketika kita melaksanakan kegiatan itu. Ya paling tidak saya mungkin untuk mengatasinya ya meminta bantuan lah, Bu ya, kan? Iya. Agar bisa menyelesaikan itu, paling tidak memperkecil masalah itu, Bu. Oke, jadi hambatan sebesar apapun Bu Risna insya Allah bisa menemukan solusinya ya. Salah satunya dengan meminta bantuan dari orang-orang sekitar ya. Iya, itu bagus sekali Bu Risna, sehingga hambatan-hambatan yang Bu Risna temui nanti bisa diminimalisir lah ya, karena adanya kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain ya, seperti itu ya Bu. Oke, karena solusinya sudah terpikirkan gitu ya, apa nih rencana Ibu dalam mencapai tujuan ini? Apa nih yang mau Ibu lakukan sekarang dalam mencapai tujuan ini? Ya, jadi untuk kedepannya itu berarti, Bu, saya kembali lagi ke yang awalnya di semester 1 saya lakukan kembali di semester 2. Jadi saya terapkan kembali, kemudian saya variasikan lagi. Jadi dari segi bernyanyi tetap saya lakukan, ice breaking, kemudian mengajak anak bercerita mungkin kali ya. Kemudian lagi yang penting saya memvariasikan metode dan model mengajar saya kalau Bu ya. Biar lebih betul. Iya, betul sekali. Lebih semangat, anak lebih aktif. Iya, betul sekali Bu, itu ide yang bagus ya Bu ya. Iya. Kira-kira kapan nih mau Bu Risna laksanakan? Ya kalau pelaksanaan ya sebenarnya fleksibel, Bu ya. Iya. Tapi keinginan saya secepatnya, Bu, seperti Iya. itu. Agar bisa terrealisasi kan cepat. Iya. Anak. Semakin cepat semakin baik kan. Benar Iya. sekali. Oke. Nanti rencana Bu Risna ini dapat kita katakan berhasil lah apabila anak-anak sudah seperti apa, Bu? Iya, jadi keinginan saya itu anak-anak itu berhasil ya di dalam kelas itu aktif, Bu. Iya, Semangat, iya. seolah-olah jadi kelas itu hidup kembali. Jadi anak-anak ketika pembelajaran itu ada interaktif seperti itu. Jadi Iya. komunikasinya bagus. Iya. Ketika kita memberikan materi, anak langsung cepat merespon. Oke. Ya. Keinginan juga walaupun istilahnya mereka yang pasti mau mengemukakan pendapat, entah itu benar atau itu salah, yang pasti mereka berani Iya, dulu berani. ya maju ke depan seperti itu, Bu. Oke, jadi menurut Bu Risna rencana ini nanti dikatakan berhasil apabila anak-anak Bu Risna sudah terlihat aktif ya di kelas, sudah berani menunjuk tangan, berani maju ke depan, mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke. Sekarang komitmen nih. Bagaimana komitmen Bu Risna terhadap rencana ini nanti kalau sudah terlaksana? Apakah akan tetap berjalan dengan terus atau sudah tercapai, atau gimana nih? Saya mau dengar dulu nih komitmennya gimana. Iya, jadi perlu sekali, Bu ya, kita memiliki Iya, komitmen. Jadi setiap apa yang kita kerjakan tuh
harus secara terus dilakukan secara berkesinambungan Iya, berkelanjutan. iya. Jadi saya akan mencoba dulu Bu, ketika belum berhasil saya coba kembali. Nah, ketika di tahap sudah berhasil, saya tidak merasa puas, terus meningkatkannya Bu. Saya mencari variasi yang lain lagi yang lebih menantang lagi biar anak lebih tertarik ketika belajar. Luar biasa sekali Bu Risna. Yang penting kalau sudah komitmen tuh biasanya hasilnya insya Allah akan baik ya. Oke, nah nanti nih dalam melaksanakan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, mau mengadakan mau mengadakan pembelajaran yang ada kegiatan bernyanyinya gitu ya, membuat media-media pembelajaran yang ini ya, yang bisa membuat anak itu kira-kira Bu Risna butuh dukungan nggak nih dari siapa misalnya gitu untuk melancarkan rencana Bu Risna ini? Iya, kalau dukungan pasti Bu ya, pasti kita membutuhkan. Jadi yang pasti saya membutuhkan teman untuk bercerita atau teman untuk sebagai penyemangat saya, bisa membantu. Itu rekan sejawat saya mungkin ya Ibu Tina kali Bu ya. Iya bisa tuh Ibu Tina yang benar kreatif. Kemudian mungkin Pak Aris dari segi IT juga bisa dia Bu, jadi bisa memvariasikan model. Mungkin nanti pembelajaran ke depan bisa berbasis IT kali Bu, seperti itu. Iya betul sekali tuh Bu. Bu Pak Aris dan itu Ibu itu pasti akan senang sekali ya bisa membantu ya. Oke, bisa Bu ya. Oke, jadi udah tergambar semua nih ya rencananya mau ngapain, mau kapan gitu ya, mau minta bantuan siapa gitu ya. Benar Bu. Ada tindak lanjut nggak nih dari percakapan kita hari ini nanti abis melaksanakan perubahan metode pembelajarannya? Iya, jadi saya terima kasih Bu itu hari ini. Jadi pencerahan itu banyak sekali saya dapat ya. Jadi saya bisa mengetahui begini langkah yang harus saya lakukan. Jadi sudah terencana di pikiran saya. Bagus itu Bu. Rencananya bagaimana. Jadi untuk ke depan saya berusaha untuk melakukan itu, menerapkannya itu, jadi biar cepat tercapai Bu ya. Jadi langsung bisa. Jadi habis pertemuan ini masih ada pertemuan lagi ya. Saya mau denger nih cerita praktiknya gimana, hasilnya gimana gitu ya. Sekali, Bu. Jadi Ibu jangan suka ya untuk selanjutnya ke depannya saya minta di coaching lagi nih. Enggak lah, saya tunggu loh kabar dari Bu Risna ya. Nanti saya kasih kabar Bu ya ketika di kelas bagaimana progres ke depannya nanti. Iya, terima kasih ya Bu Risna ya sudah mau sharing sama saya. Terima kasih Bu ya, sudah membantu membuat hati saya lebih plong lagi. Jadi saya lebih semangat untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan saya. Alhamdulillah, semangat terus ya Bu Risna ya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Bu Risna. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Risna. Alhamdulillah Ibu Astri, dari pengamatan saya tadi coaching yang Ibu Astri lakukan sudah sangat baik sekali Bu Astri. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya dulu ya Bu Astri ya. Ini menurut Ibu. Jadi setelah saya amati nanti saya akan menyampaikan pengamatan saya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu perasaan Ibu Astri dan bagaimana terkait indikator kita tadi kan saya naik indikator. Nah, terkait dengan indikator yang ingin Ibu Astri capai tadi, pelaksanaan coaching tadi bagaimana menurut Bu Astri? Terima kasih Bu. Dari pelaksanaan coaching saya tadi bersama Ibu Risna, saya merasa puas lah Bu ya dengan hasilnya gitu. Bu Risna bisa dengan leluasa menyampaikan permasalahannya dan juga ide-ide yang mungkin sudah ada tapi masih penuh keraguan akhirnya bisa tergali sehingga dia bisa mempunyai gambaran lah Bu apa yang harus dilakukannya ke depan. Saya juga tadi sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Saya menanyakan tujuan dari pertemuan coaching ini, juga mengidentifikasi apa yang mau dibicarakan, juga membahas masalah rencana aksi serta tanggung jawabnya terhadap rencana tersebut Bu. Ya, jadi seperti yang Ibu Astri sampaikan, jadi izinkan saya menyampaikan hasil observasi berdasarkan yang saya amati ya Ibu Astri ya. Jadi saya sependapat dengan Ibu Astri bahwa coaching tadi sudah sangat berjalan dengan baik. Terlihat sekali Ibu Risnanya nyaman seperti itu mengutarakan permasalahan dan pada akhirnya mungkin tadi
agak di pertengahan saya lihat tadi Bu Asri sudah mau memberikan solusi nih. Tapi Ibu Asri sadar sepertinya, oh ini bukan nggak boleh saya lakukan seperti itu kan. Jadi Ibu Asri tanya kembali dengan Ibu Risna, sehingga tadi di hasil akhirnya berhasil Ibu Asri menahan diri Ibu Asri biar tidak memberikan solusi seperti itu, dan solusi itu akhirnya ditemukan sendiri oleh Ibu Risna. Selanjutnya juga tadi alur tirtanya juga sudah Ibu Asri lakukan dengan baik, terus menggali pertanyaannya sudah berbobot juga sudah, terus perhatiannya juga sudah, dan saya rasa sudah sangat baik Bu, coachingnya sudah kalian tadi lakukan seperti itu. Alhamdulillah Bu kalau begitu. Nah untuk kedepannya Bu, kalau untuk kompetensi yang mana lagi nih yang mau Ibu Asri perkuat seperti itu? Saya kedepannya itu pengen lebih mengembangkan lagi tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu ya, yang sifatnya terbuka sehingga membuat coach itu berpikir gitu untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya, sehingga dia tergali ide-idenya dan potensi-potensinya, karena pada dasarnya setiap orang kan punya potensi Bu ya. Jadi saya pengen pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu bisa memancing coach gitu, tanpa saya harus seperti yang Ibu katakan tadi terpancing untuk memberikan saran gitu Bu. Ya, karena jadi tujuan coaching ini kan si coach sendiri yang iya, akan Bu, betul. menemukan solusinya. Iya, jadi saya pengen sekali lebih mengembangkan lagi kompetensi itu, karena saya merasa kadang saya masih suka terpancing mau memberikan solusi Bu gitu kan. Oke Bu, Ibu Asri, saya rasa bisa ditingkatkan lagi dan ini sudah sangat baik sekali. Iya, terima kasih banyak Bu. Ya, mungkin itu saja ya Bu Asri ya, Iya, Bu. kegiatan kita pada hari ini. Iya. Terima kasih ya. Iya Bu, saya permisi ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum.